Oke, nanti kita akan dengarkan nanti setelah eh, teman-teman dari pusat studi yang lain berbicara. Kemudian sekarang saya minta untuk sumbangan pemikiran dari Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi UNY yang juga sudah hadir bersama kita di sini. Masing-masing narasumber saya minta untuk bicara dan memberikan pendapat sekitar 10 menit. Baik. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan semua, teman-teman, para pegiat, dan juga pasti ini semua berhati Pancasila semuanya. Baik, dari Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi UNY yang sekarang berganti menjadi Pusat Pendidikan Pancasila dan Karakter sejak Januari sudah berubah. Kami ingin menyoroti dari aspek bagaimana pembumian nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan nalar pendidikan sebagai cara untuk melihat niat yang dikehendaki dari rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Saya secara umum menyepakati apa yang sudah tadi pagi dibacakan di forum komunikasi Pusat Kajian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang salah satunya adalah mencoba mencermati kembali maksud dari kehadiran dari RUU itu. Kami melihat bahwa Pancasila dalam perspektif sistem pendidikan nasional melihat bahwa tiap-tiap rezim politik di Indonesia sebenarnya memiliki tekad yang kuat untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam segenap kehidupan berbangsa dan negara. Hanya saja instrumentasi politik inilah yang kemudian menjadi rentan, terutama untuk menafsirkan Pancasila untuk setiap kepentingan masing-masing periode rezim. Dan inilah yang kemudian membuat kegelisahan secara umum, terutama kami di dunia pendidikan Pancasila khususnya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan apalagi. Kegelisahan umum ini terutama kaitan dengan bagaimana kajian Pancasila yang baik yang sifatnya terbatas dalam program kurikuler sejak era reformasi terutama ya. Walaupun di dalam kurikulum 2013 sudah dicoba direvitalisasi dalam kerangka kurikulum 13 terutama dengan memasukkan aspek karakter bangsa. Yang kemudian oleh pemerintah di era sekarang ada namanya penguatan pendidikan karakter yang juga menampilkan 5 nilai karakter utama. Yang bagi kami 5 nilai karakter utama itu ya, sama saja sebenarnya mereduksi dari Pancasila itu sendiri. Dan saya berpikiran bahwa tekad membumikan Pancasila lewat jalur pendidikan memang perlu dilakukan secara sinergis dalam kerangka Omnibus Law yang sekarang sedang berlangsung. Karena Omnibus Law yang sekarang terjadi kan dominan terutama kaitan dengan aspek ekonomi. Ya. Tapi kaitan dengan pembumian nilai Pancasila lewat jalur pendidikan, saya kira ini penting untuk dicermati kembali. Kalau kita kembali ke masa lalu, secara historis, tekad pembumian Pancasila melalui jalur pendidikan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, ya kita mestinya mencoba menghikmati ya, mengambil pelajaran tentang bagaimana kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan dari model-model pembumian nilai Pancasila lewat jalur pendidikan. Dan pengalaman ber-P4, saya kira itu juga satu hal yang sekarang orang ramai ingin menghadirkan P4. Bagi kami ya P4 sudahlah, itu warisan historis ya, politik hukum yang lampau. Tetapi kami berpendirian bahwa sisi-sisi positif pengalaman masa lampau yang ingin aktualisasikan kerangka nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara, sebenarnya kan sudah ada dalam riwayat sistem pendidikan nasional kita ya. Jadi apalagi kalau teman-teman para pendidik maupun peneliti mencermati nalar politik dalam haluan pembangunan nasional GBHN,
di era Orde Baru, bagaimana Pancasila dalam sistem pendidikan nasional diejawantahkan sedemikian rupa dari mulai tahun 73 sampai dengan tahun 98 di akhir Orde Baru itu, di mana ada nomenklatur yang secara kontinu dilakukan dalam serangkaian kurikulum pendidikan nasional, terutama lewat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Baik, dalam kesempatan ini, lalu apa yang bisa kita lakukan dengan pembicaraan haluan ideologi Pancasila dalam kerangka pendidikan nasional? Kami sudah mencatat beberapa bagian usulan, ya, terutama yang saya ikuti dari sejak Kongres Pancasila di UGM yang saya ikuti misalnya tahun 2017, maupun Kongres Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan yang keempat tahun 2018 di Universitas Negeri Yogyakarta 2 tahun yang lalu. Salah satunya adalah bagaimana mengamandemen regulasi sistem pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Sisdiknas, yang sudah sedemikian rupa dianggap mengabaikan nilai Pancasila, terutama dalam jalur pendidikan formal, ya. Ini kami juga sepakat bahwa mestinya Omnibus Law itu juga kaitan dengan bagaimana sistem pendidikan nasional mengeksplisitkan kerangka pendidikan Pancasila, baik di jalur pendidikan formal, non formal maupun informal. Walaupun mungkin bagi teman-teman sebagian berpikiran, lalu apa hubungannya dengan apa yang kita bicarakan hari ini? Karena ketika bicara haluan ideologi Pancasila lewat jalur pendidikan, saya pikir tidak harus berdiri sendiri. Jadi kita perlu semacam sinergi yang ini kemudian, kalau istilah sekarang ya, bagaimana Omnibus Law itu tidak sekedar membabat pada perangka bagaimana pembumian Pancasila lewat jalur pelembagaan bernama PPIP, tapi juga bagaimana pembumian Pancasila lewat rangka apa yang disebut dengan pendidikan sepanjang hayat. Jadi kami berpikiran bahwa haluan ideologi Pancasila mestinya ya pendidikan dan pembudayaan Pancasila sepanjang hayat, dari mulai keluarga, masyarakat, dan sekolah. Dan salah satunya adalah melalui program kurikuler yang selama ini sudah berlangsung, dan selama ini juga kita sedang ada persoalan terutama kaitan dengan ide baru sekarang, ya integrasi PKN dan agama dan seterusnya, yang mungkin nanti kita diskusikan lagi. Nah, pendidikan Pancasila, pendidikan dan pembudayaan Pancasila sepanjang hayat, saya pikir di kerangka ini menjadi aspek yang perlu untuk disokong agar pendidikan Pancasila itu atau pembumian nilai Pancasila tidak hanya di jalur formal sekolah atau di jalur formal kelembagaan yang sifatnya menuntut kompetensi akademik tertentu, ya, tapi juga pendidikan sepanjang hayat sejak ia menjadi warga negara Indonesia bahkan sampai meninggalnya sebagai warga negara Indonesia, ya, bagaimana pembumian nilai Pancasila itu hadir dalam kerangka nilai yang real dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kaitan dengan Pancasila sebagai satu keharusan di dalam pendidikan nasional, maka nomenklatur yang sekarang berganti-ganti bagi kami mestinya tidak lagi menjadi satu ancaman, bahkan mungkin menjadi kerisauan, terutama Bapak Ibu guru PPKN, ya, selama ini. Jadi kami berharap bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila secara terpisah di Undang-Undang Pendidikan Tinggi misalnya, dan pendidikan kewarganegaraan di sisi lain, bagi kami harusnya menjadi bagian untuk memperkokoh identitas kebangsaan dan tanggung jawab kewargaan baik ke dalam sebagai warga negara Indonesia, maupun memperkuat peran dan kemampuan keluar sebagai anggota warga negara dunia. Sehingga pendidikan Pancasila sebagai bagian dari proses pendidikan sepanjang hayat, kemana-mana ya dia hidup, dan kemana-mana dia harus dihidupkan oleh setiap individu Indonesia. Saya kira usulan kami adalah bahwa pembicaraan mengenai haluan ideologi Pancasila, juga pembicaraan bagaimana menjadikannya sebagai proses kehidupan dan pembudayaan sepanjang hayat pula. Saya kira ini saja. Terima kasih, Ibu Rona. Waktu saya serahkan sepenuhnya. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samsuri dari UNY. Tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana diskusi tentang RUU HIP ini dijadikan sebagai nilai pendidikan dan karakter sepanjang hayat. Jadi sehingga tidak akan memberikan kekhawatiran yang berlanjut untuk semua orang yang semua lapisan masyarakat khususnya. Terima kasih Bapak Samsuri. Terima kasih, Nanti sama-sama. kita akan berdiskusi lebih lanjut dan selanjutnya kita dengarkan